Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Manjada wajada. Ya alhamdulillah ya teman-teman sekalian, kita ketemu lagi ya. Sekarang materinya tentang statistika. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang data bivariat, artinya dua variabel ya. Tentunya masih ingat apa aja yang ada di pertemuan sebelumnya? Pertemuan selanjutnya kita menentukan mana yang menjadi variabel dependent dan mana yang menjadi variabel independent. Kemudian bagaimana korelasinya. Ini contoh yang pertemuan sebelumnya ya. Contohnya pengaruh berat mobil terhadap jarak tempuh. Dependennya adalah jarak tempuh, independennya adalah berat mobil. Independennya artinya variabel yang mempengaruhi berat mobil. Semakin berat mobilnya, jaraknya, nah seperti itu ya. Korelasi negatif artinya dengan semakin berat mobil berarti jarak tempuhnya lebih sedikit, begitu ya, lebih lama, sehingga bertolak belakang, semakin berat semakin sedikit, jadinya korelasi negatif. Beda dengan yang nomor 2, pengaruh pendidikan tinggi terhadap pendapatan. Independennya pendidikan tinggi, dependennya pendapatan. Jadi semakin tinggi pendidikannya, pendapatannya semakin tinggi pula. Pendidikan tinggi, pendapatan tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan korelasi positif ya. Reminder buat pertemuan sebelumnya ya, bahwa itu yang dimaksud dengan korelasi negatif dan korelasi positif. Nah, nih ada satu teknik lagi selain melalui pernyataan ini, dependent, independent, sehingga bisa dirasakan bagaimana korelasinya. Ada nih yang bagi teman-teman yang visual nih ya, ini akan sangat membantu menentukan apa jenis korelasi yang ada, yaitu dengan menggunakan diagram pencar ya. Materi kedua ini kita berbicara berkaitan dengan diagram pencar. Cukup perhatikan 5 bentuk ini ya. Yang pertama ada bentuk linear seperti garis lurus begitu ya, dari kiri ke kanan atas. Kemudian yang kedua dari kiri ke kanan bawah ya, masih linear seperti garis. Nah, yang dari kiri ke kanan atas itu ya, jika ada data yang memiliki gambar seperti ini, artinya jenis korelasinya adalah korelasi positif. Kalau ada diagram yang menunjukkan garisnya ke bawah dari atas ke kanan bawah, itu menunjukkan korelasi negatif. Nah, kemudian kalau nanti ada data tersebut digambarkan membentuk sebuah kurva atau nonlinear yang dari kiri ke kanannya naik gitu ya, posisinya naik, itu juga korelasi positif. Dan sebaliknya kalau kurvanya itu menurun ya, itu namanya korelasi negatif. Sedangkan yang terakhir, jika bentuknya tidak berbentuk, nah itu namanya tidak ada korelasi ya. Hanya tinggal menggambarkan saja mana gambar yang sesuai. Contoh, kita akan coba ke contoh langsung ya. Coba, kita ada tabel nih jumlah pekerja dan lama pekerjaan. Kita akan menggambar diagramnya, kemudian nanti kita tentukan jenis korelasinya. Nah, jumlah pekerja, lama pekerjaan. Tentunya untuk menggambar kita butuh diagram kartesius ya. Tapi saya coba ingatkan kembali, kira-kira jumlah pekerja dan lama pekerjaan mana yang dependent, mana yang independent? Kira-kira yang manakah dependent dan independennya? Betul sekali. Dependennya itu adalah lama pekerjaan, independennya adalah jumlah pekerjaan. Karena semakin banyak jumlah pekerjaannya, nah lama pekerjaannya bergantung pada jumlah pekerjaannya begitu. Nah, untuk membuat gambar sendiri di diagram kartesius, diagram pencar ini ya, yang menjadi sumbu X itu adalah variabel independennya. Sedangkan yang jadi sumbu Y-nya adalah variabel dependentnya. Sehingga kita bisa gambarkan terlebih dahulu sebuah diagram kartesius ya. Di sini kan diketahui ada jumlah pekerja mulai dari 5 sampai 60, sedangkan lama pekerjaan mulai dari 60 sampai ke 5. Begitu. Kita gambarkan, ini diagram kartesiusnya ada yang ke kanan, ada yang ke atas. Nah, yang ke kanan kan dia sumbu X ya. Sumbu X adalah jumlah pekerja. Betul? Nah, sedangkan yang sumbu Y-nya adalah lama pekerjaan. Kita coba sandingkan satu persatu. Jumlah pekerja 5, lama pekerjaan adalah 60. Digambarkan seperti ini.
kemudian selanjutnya yang 10 dengan 30, kemudian selanjutnya 15 dan 20, selanjutnya 20 ke 15, selanjutnya 30 sampai 10, kemudian yang terakhir adalah 60 ke 5. Nah, diagram pencari ini kan enaknya ketika sudah ada titik pertemuannya hanya tinggal diganti dengan bulatan saja. Ya, jadi kalian hanya tinggal melihat bulatannya saja. Kira-kira bulatannya ke kanan atas kah? Ke kanan bawah kah? Kita lihat di sini ya. Kira-kira mirip dengan yang mana? Ternyata gambarnya mirip dengan yang gambar yang kedua ya, yang artinya korelasinya negatif ya. Seperti contoh ini, seperti diagram yang kedua. Diagram yang nilai korelasinya adalah korelasi negatif dan bentuknya adalah linear, sehingga disebutnya adalah korelasi negatif linear. Nah, cukup begitu saja. Gambarkan diagramnya, kemudian cocokkan mana yang pas dengan kategori gambarnya. Nah, begitu ya. Nah, dalam pernyataan pun jumlah pekerjaan, lama pekerjaan, ada yang bisa melalui pernyataan, bisa langsung. Ada menggunakan diagram biar kelihatan. Nah, ada satu lagi nih, teknik untuk mengetahui ya bagaimana korelasinya dari dua variabel, dari data bivariat. Ya, materi yang terakhir kita masuk namanya adalah analisis korelasi Pearson. Ya, intuisi, kemudian menggunakan gambar. Nah, satu ini teknik yang terakhir dan ini yang sering digunakan ketika kita menyusun karya tulis ilmiah ataupun skripsi. Namanya adalah analisis korelasi Pearson. Lambangnya adalah R. Karena dengan penghitungan ini, dengan rumus ini ya, hanya bermodalkan datanya, sehingga kita bisa memutuskan, bisa mengetahui secara pasti ya melalui tabel yang disediakan bagaimana kesimpulan akhirnya. Begitu. Jadi di sini rumusnya adalah ini diramakan dengan R ya. Rumusnya adalah SSXY dibagi akar dari SSX dikali SSYY. Nah, SSXY, XX ataupun YY ini ada kepanjangannya, ini dijabarkan. Jadi nanti ketika kita mau menghitung R, kita perlu mencari masing-masing komponennya, itu SSXY, SSXX, kemudian SSYY. Itu dulu yang akan kita cari. Ya. Nah, kita langsung coba ke contoh ya. Nah, ini dia ada data jumlah pekerja kembali dan lama pekerjaan. Begitu. Diberikan 3 data saja ya. Nanti kita akan menentukan berapa nilai R-nya, kemudian jenis korelasinya dari tabel yang disediakan. Nah, kita masih ingat ya, mana yang dependen dan mana yang independen? Oke, yang dependen adalah lama pekerjaan atau sumbu Y, sedangkan independennya adalah jumlah pekerja atau sumbu X. Nah, Y dan X ini bisa kita manfaatkan karena bentuknya rumus yang banyak begitu. Ini ada satu teknik untuk menyederhanakannya. Caranya adalah menggunakan via tabel ya. Bentuk tabelnya seperti ini. Kita rubah dulu ya jumlah pekerja dengan lama pekerjaannya menjadi X dan Y seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Yang X-nya 5, 10, 15, yang Y-nya 60, 30, 20. Kita sandingkan dengan rumus yang di sini. Di sini kan di rumus yang pertama nih ya, kita butuhkan perkalian X dan Y. Kemudian di sini kita butuh juga X kuadrat dan kita butuh juga Y kuadrat. Artinya kita tinggal hanya menambahkan aja tabelnya seperti ini. Kita butuh XY, kita butuh X kuadrat, kita butuh Y kuadrat juga. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan coba langsung operasi, karena kita XY artinya kan X kali Y, sehingga kita bisa isi masing-masing. 5 kali 60 300, 10 kali 30 300, 15 kali 20 300. Itu untuk nilai X dikali Y. Sedangkan yang nilai X kuadratnya 5 kuadrat 25, 10 kuadrat 100, dan 15 kuadrat adalah 225. Yang terakhir Y kuadrat berarti 60 kuadrat 3600, 30 kuadrat 900, dan 20 kuadrat 400. Nah, hanya tinggal begitu saja ya. Kemudian satu tambahannya begini. Di bawah kita kasih sigma. Arti sigma itu adalah jumlah. Jadi nanti yang X jumlahkan semua, 5 tambah 10 tambah 15 itu kan hasilnya 30. Nah, 30 ini namanya adalah sigma
prima dari X. Kita tambahkan semua ya, dan hasilnya seperti di bawah ini. Nah, cara membacanya 30, 110, 900, 3,5 dan 4.900 itu dibacanya adalah sigma X itu 30, sigma Y itu 110, sigma XY itu 900, sigma X kuadrat itu 3,5, sigma Y kuadrat itu 4.900. Nah, gitu cara membacanya. Sehingga inilah komponen yang kita butuhkan untuk tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Yuk kita coba masukkan ke dalam rumusnya yuk. Kita mulai dari SX, XY ya. Nah, jumlah N dari data ini 3 ya. 5, 10, dan 15. Ini sebagai tambahan, di sini ada N-nya. Kita akan coba masukkan satu persatu. Kita mulai dari SS, XY terlebih dahulu. Kita rumusnya masukkan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, kemudian dibagi N. Semua datanya ini sudah ada di dalam tabel. Kita tinggal coba masukkan. Sigma XY-nya 900, lihat di sini. Kemudian sigma X-nya 30, dilihat di sini. Kemudian sigma Y-nya 110, dilihat di sini. N-nya 3. Semua hanya tinggal dimasukin angkanya, kemudian tinggal kita hitung. Kita hitung ya. 900 dikurangi 1100 adalah minus 200. Tuh, langsung ketemu SSXY-nya. Ya, tinggal hanya menghitung saja dengan tabel tersebut. Kita coba langsung ke SSXS ya. Rumusnya ini sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N. Kita masukkan satu persatu. Sigma X kuadratnya 3,5, kemudian sigma X-nya 30, kemudian dikuadratkan. Dihitung 30 kuadratnya 900 dibagi 3, 3,5 dikurangi 300, hasil akhirnya adalah 50. Ketemulah SSXS-nya adalah 50. Tinggal satu poin lagi, yaitu SSYY. Rumusnya sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dibagi N. Semua data sudah ada ya. Sigma Y kuadrat adalah 4.900, sigma Y-nya adalah 110 dikuadratkan, gitu. Dihitung kembali, dipangkatkan ya. Dihitung kembali, dikurangkan, dan hasil akhirnya adalah 867. Sehingga SSYY ini adalah 860. Nah, dengan perhitungan ini, dengan tabel yang tadi dibuat, semua udah ketemu komponen-komponen untuk mencari R ini. Tinggal tahap akhirnya kita tinggal masukkan ke dalam rumus R. Ya, semua komponen sudah ada. SSXY berapa? Min 200, SSXS 50, SSYY 867. Jadi semua data udah ada, tinggal kita masukkan, kemudian kita hitung. Jadi mungkin akan menemukan koma sih. Jadi bisa memanfaatkan fasilitas kalkulator ya, ataupun di laptop kalian masing-masing begitu ya. Kita jawab hasil akhirnya setelah dibulatkan adalah minus 0,94. R-nya sudah ketemu, minus 0,94. Nah, kita tinggal menafsirkan ya, bagaimana korelasinya. Kita lihat tandanya terlebih dahulu. Sudah terlihat tandanya negatif, berarti udah jelas korelasinya negatif. Nah, gitu. Ketika menghitung ya angka, jadi kita bisa langsung menumer melalui angka apakah negatif positifnya sudah ketahuan langsung. Jadi di dalam hal ini korelasinya adalah negatif, tapi ada tambahannya. Sesuai dengan tabel yang sebelah sini, ada keterangan, ada tidak ada korelasi, ada lemah, ada sedang, ada kuat, ada yang sempurna. Nah, kira-kira min 0,94 itu korelasinya kuat, sedang, atau lemah. Nah, itu kita udah dapatkan korelasinya negatif. Tinggal yang mana, lemah, cukup, atau kuat. Kalau lihat dari angkanya 0,9 pasti kita di sini ya adanya ya. Min 0,94 itu ada di sini. Artinya masuk ke kategori kuat. Jadi kesimpulan akhirnya bahwa di dalam soal ini R-nya min 0,94 dan korelasinya adalah korelasi negatif kuat. Nah, begitu ya teman-teman sekalian penjelasannya, mudah-mudahan dipahami. Habis ini kita akan berlatih ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.